Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita MGMP Matematika SMP Kabupaten Tegal yang kali ini akan mengupas materi matematika kelas 7 bab 3 yaitu tentang bentuk aljabar. Pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang KD ya. Kemudian kita juga sudah masuk ke materi waktu itu tentang pengertian. Untuk pertemuan kita kali ini kita lanjut ya, semangat belajar. Kita lanjut ke operasi bentuk aljabar. Pada operasi bentuk aljabar itu yang pertama yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan. Untuk bentuk aljabar itu bisa dijumlahkan atau dikurangkan dengan punya syarat yaitu sukunya harus sejenis. Masih ingat kan kemarin pengertian suku? Ya. Lalu suku sejenis itu apa? Ya, suku-suku sejenis yaitu suku yang mempunyai variabel dan juga pangkat dari variabel itu harus sama masing-masing ya. Kalau ada yang nggak sama, maka namanya tidak sejenis. Dan kalau tidak sejenis berarti tidak bisa dijumlah maupun dikurangkan karena itu merupakan syaratnya. Untuk lebih mudahnya kita lihat contoh-contoh berikut ini. Kita pahami dulu pengertian suku sejenis melalui contoh. Ini ada dua buah bentuk aljabar. Yang pertama ada berapa suku? Iya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 suku, sedangkan pada contoh yang B ada 4 suku. Dari A dan B manakah suku-suku yang sejenisnya? Kita lihat yang A dulu. Pada 2xy min x ditambah 3yx tambah 5x tambah xy. Itu ada dua suku yang sejenis ya. Ada dua jenis. Jenis yang pertama itu ini 2xy, kemudian ada 3yx dan ada xy. Kenapa ini sama dengan ini? Karena xy dengan yx sama saja ya. Jadi ini sukunya menjadi sama jenisnya. Kemudian ini ada negatif x dan 5x. Juga jenisnya sama. Dilihat, yang menunjukkan jenis sama adalah lihat ini variabelnya. Variabelnya sama. Termasuk dalam hal variabel adalah pangkat dari variabel itu. Ini sama-sama x, ini sama-sama x ya. Sedangkan pada yang kedua, yang B ini enggak ada yang sejenis. Yang ini ada AX, ada AY, ada BX dan ada BY. Ini enggak ada yang sejenis. Beda-beda ya. Oke, karena AX, AY, BX dan BY semuanya adalah variabel. Lain kalau ini berupa bilangan ya. Mari kita lihat contoh yang lainnya. Contoh yang kedua, ini ada sederhanakanlah 10x kuadrat tambah 3x tambah 6x. Sedangkan yang kedua ada 4xy dikurang x ditambah 7y kurangi xy dan ditambah 2. Untuk yang pertama, maka menghasilkan ini 10x kuadrat ini dengan ini, 3x dengan 6x itu sejenis. Kalau sejenis maka bisa dijumlahkan 3x ditambah 6x. Artinya yang kita jumlah adalah 3 dan 6-nya, koefisiennya. Sedangkan variabelnya jadi 1. Jadi 10x kuadrat ditambah 9x. Demikian juga yang B. Di sini 4xy itu sejenisnya dengan negatif xy. Sedangkan negatif x itu tidak ada yang sejenis, 7y juga tidak ada yang sejenis, 2 juga tidak ada yang sejenis. Negatif xy itu kan artinya koefisiennya 1. Maka di sini 4 kurangi 1. Variabelnya sama yaitu xy. Ini acak semuanya tetap. Sehingga di sini kalau disederhanakan jadi 3xy dikurangi x ditambah 7y ditambah 2. Ini penjumlahan dan pengurangan. Kita lanjut masih tentang operasi bentuk aljabar yang berikutnya yaitu tentang perkalian. Dalam perkalian tetap berlaku positif dikali positif hasilnya positif, negatif kali negatif hasilnya positif, positif kali negatif hasilnya negatif, dan negatif kali positif hasilnya negatif. Ini tetap berlaku ya. Jadi yang sama menghasilkan positif, tapi kalau yang berbeda menghasilkan negatif. Misal ada perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Katakanlah ini ada K ini konstanta ya, dikalikan AX. Ya tinggal dikalikan K, AX.
Kalau ada K, kemudian ada bentuk aljabarnya adalah AX ditambah B, maka caranya mengalihkan adalah seluruh yang ada dalam kurung dikalikan dengan yang di luar. Jadi ini K kali AX ditambah K kali B. Jadi KAX plus KB. Bagaimana kalau suku 2 dengan suku 2? Misalkan ini AX ditambah B dikalikan CX tambah D. Maka mengalihkannya bertahap. Jadi AX kalikan CX dulu, maka menghasilkan AC, X kali X kan X kuadrat. Kemudian yang kedua, AX-nya dikalikan D, jadilah ADX. Lalu berikutnya yang B-nya, tadi kan ini A sudah ya, sekarang yang B-nya kita operasikan B kali CX, menghasilkan B CX, dan B kali D menghasilkan BD. Untuk lebih mudahnya, kita lihat contoh berikut ini. Misalnya ada 4 dikalikan P ditambah Q. Maka ini P tambah Q-nya harus dikalikan 4 semua. Jadi ini 4 kali P ditambah 4 kali Q. Demikian juga misalkan ini. Nah, ini ada 2 suku. 3 kali X. Kemudian ini 3 kali negatif 2 adalah negatif 6. Ditambah 6 kali 7X berarti 42X. Dan 6 kali 1 adalah 6. Ingat, yang dikalikan itu yang dalam kurung kalikan yang di luar semuanya ya. Ini perhatikan di sini ada 3X ditambah 42X itu kan satu jenis. Jadi 3 tambah 42 adalah 45X. Sedangkan ini negatif 6 ditambah 6 otomatis 0. Jadi nggak usah ditulis kalau 0 ya. Kita lanjut contoh berikutnya. Ini konstanta dikalikan 3 buah suku. Sama mengalikannya bertahap, negatif 8 kali 2X negatif 16X. Negatif 8 kali negatif Y, ingat negatif kali negatif positif. Jadi 8Y. Dan negatif 8 dikalikan 3Y adalah negatif 24Z. Nah, ini contoh yang 2 suku dikalikan dengan 2 suku. Ini kalikannya 2X kali 3X, 6X kuadrat. Kemudian 2X dikalikan negatif 2 adalah negatif 4X. Kita lanjut yang 3 ini. 3 kali 3X berarti 9X. Kemudian 3 kali negatif 2 adalah negatif 6. Kita lihat di sini hasil ini adakah yang sejenis? Iya, ada. Ini sama-sama variabelnya X ya. Maka negatif 4 ditambah 9 bisa kita sederhanakan menjadi 5. Yang lainnya karena nggak ada temannya ya ajak. 6X kuadrat ditambah 5X dikurangi 6. Kita lanjut masih tentang operasi bentuk aljabar yang berikutnya yaitu pembagian. Hasil pembagian dua bentuk aljabar dapat dinyatakan dalam bentuk yang paling sederhana dengan memperhatikan faktor-faktor ataupun variabel-variabel yang sama. Sebagai contoh, misalnya ini ada 5X kuadrat dibagi 15XY kuadrat, kemudian ini ada 2M dibagi 2N, dibagi 9 per 4N, kemudian ini kalau ada bentuk aljabar dibagi dengan bentuk aljabar. Kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama, yang gampang dulu ya. Kalian perhatikan baik-baik, ini ada 5 dan 15. Kan punya faktor yang sama yaitu 5, ini bagi 5 1, kemudian ini bagi 5 adalah 3. Kemudian ini ada X kuadrat, ini ada X. X itu artinya kan X pangkat 1. Maka ini pangkat 2, ini pangkat 1, maka X kuadrat bagi X tinggal X-nya saja. Yang menang atas ya. Y kuadrat sendirian. Jadi hasilnya ini. Tetap ya, jadi ini. Kemudian yang kedua tadi ada 3M per 2N dibagi 9 per 4N. Kalau ada pembagian semacam ini, alangkah lebih mudahnya diubah dulu menjadi perkalian, tapi ingat di bagian yang kanan ini dibalik. Nah, jadi tadinya kan 9 per 4N dibalik jadi 4N per 9. Baru ini dioperasikan. Ini N dengan N saling menghilangkan, kemudian ini ada 4, ini 2. 4 bagi 2 kan 2, sedangkan ini 3 dan ini 9. Ini maka 9 bagi 3 kan 3. Yang ini bagi 3 bagi 3 habis. Jadi hasilnya adalah 2M dibagi 3. Terakhir itu ada 2X kuadrat tambah 7X min 15 dibagi X tambah 5. Untuk menyelesaikannya maka menggunakan cara porogapit. Nah, porogapit semacam ini. Jadi ini 2X kuadrat
Nah, ini kan kalau dibagi X kan hasilnya X, 2X ya. Kemudian dikalikan 2X kali X, 2X kuadrat. 2X kali plus 15, 10X. Turunkan, ini hilang. 7X dikurangi 10X, negatif 3X. Kemudian negatif 15-nya diturunkan. Kita lihatnya yang depan, negatif 3X dibagi X kan negatif 3. Kemudian kalikan negatif 3 kali X, negatif 3X. Negatif 3 kali 5, negatif 15. Lalu dikurangi. Pas habis ya. Demikian untuk pembagian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat belajar. Materi selanjutnya tunggu di pertemuan selanjutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.